Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga bisa menerima kebaikan dari segala arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMA ataupun SMK semester 1. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun kena bencana yang kesemuanya sama-sama membawa kepada kematian. Kematian ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tindakan yang pertama dilakukan saat menghadapi jenazah adalah yang pertama memejamkan mata jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Yang ketiga, posisikan si jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Kita bahas bagian pertama yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama haruslah jenazah orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jika jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan harus perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah suami atau istri dibanding lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah, yaitu yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan, jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. Yang kelima, ganti sarung tangan kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Ketujuh, mewudukan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. 8. Disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Kemudian kita masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kapur barus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk bahasan yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 shaf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Niat sholat, untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki maka menggunakan hazal mayyiti, jika jenazahnya perempuan menggunakan hazihil mayyitati, kemudian takbir yang pertama.
Setelah takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa bagi jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi wan naqqihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyada minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri aw min azabin nar. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, dilanjutkan dengan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah doa, mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembari menghadap ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya, pertama, untuk menyegerakan dalam menguburkan jenazah, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bau jenazah yang menyengat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat, membaca doa saat masukkan mayat dalam kubur. Doanya berbunyi, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga ataupun saudara yang tertimpa musibah kematian, yaitu yang pertama, mengunjungi atau takziah tetangga ataupun saudara yang kena musibah kematian dan mendoakan sang jenazah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pengurusan jenazah. Yang ketiga, semampunya dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa uang, makanan, ataupun tenaga. Yang keempat, menghibur ahli musibah serta menasihatinya agar bersabar dan terus berdoa bagi si jenazah. Demikianlah pembahasan tentang pengurusan jenazah. Dari
Hah? Pengurus jenazah adalah perilaku pengurus jenazah yang dimandikan, mengapani, menyalatkan dan memakamkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud dan upaya memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ciptaannya yang lain, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Sekian dari kelompok kami, ada yang bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa pengertian jenazah dalam bahasa Arab? Pengertian jenazah dalam bahasa Arab yaitu janazah yang berarti sebutan dari mayat atau mayit, seseorang yang sudah meninggal. Kira-kira sudah jelas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dari pelaksanaan pengurus jenazah, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasbuh al-mil mayyiti kasrihi hayyan. Artinya Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit sama seperti dosa merusaknya ketika ia hidup. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayat dan hadis di atas merupakan dalil diperintahkannya kita sebagai umat Islam untuk melakukan atau memilihnya jenazah. Itulah hasil kerja kelompok kami. Ada yang bertanya? Kami ingin bertanya, mengapa jenazah orang muslim memiliki hak untuk diurus oleh muslim lainnya? Karena jenazah seorang muslim memiliki hak untuk diurus oleh muslim lainnya. Maka bisa dipahami. Tidak. Kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Bagaimana diskusi yang tadi? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, itu akan mengumpul tugas kalian. Nanti ibu yang akan memulainya. Baik, karena waktunya sudah mau habis, nanti ibu akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Jadi ibu ingin mengulang sedikit materi kita pada hari ini. Jadi ibu akan mengulangi materi yang telah kita belajar tadi, yaitu jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu sebutan untuk seorang mayit. Nah, hak-hak orang yang meninggal itu diatur oleh agama Islam dalam mengurus jenazah. Pengurusan jenazah itu perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafankan, menjelaskan sampai mengumpulkan. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Mengingatkan kepada kalian semua agar belajar di rumah sering mengunjungi perpustakaan, dibaca-baca buku pembahasan agama Islam, ya. Jadi hanya sampai di sini materi kita
warahmatullahi wabarakatuh.